dari Pare, Kediri, Jawa Timur. Dari Pak Wayan, Buleleng, Bali. Hari ini pesanan bibit vanili sudah saya terima sesuai dengan pesanan. Kondisi bibit vanili bagus dan masih segar. Terima kasih Pak Wayan. Alhamdulillah Pak Wayan, ini bibitnya sudah nyampe di Lumajang, tepatnya di Kecamatan Pasrujambe ya, Kecamatan di Pasrujambe, Desa Pasrujambe. Bibit nyampe dengan selamat, posisinya masih segar. Terima kasih Pak Wayan. Ini saya coba dulu, nanti kalau misalnya sudah cocok untuk daerah sini sudah tumbuh, kemudian hari mungkin nanti saya pesan lagi. Sekali lagi selamat sukses Pak Wayan, dan saya sampaikan terima kasih. Baik lagi ke tempat ke Desa mana? Desa Ambengan dengan Pak Wayan. Nah, saya mau belajar cocok tanam vanili. Terima kasih Pak Wayan sudah tuntun kami ya. Oke, sama-sama Bu. Oke, salam sehat kalau biasa. Hari ini saya sedikit berbagi begitu pada teman-teman yang nanti akan menyediakan bibit sulur untuk menanam vanili. Kita bisa sebenarnya bersihkan dulu akar udaranya semua seperti ini, karena SOP dari komunitas begitu. Karena yang mendapatkan pembagian sulur dari petani Singaraja, orang-orang yang berkelas jenderal itu. Tapi kalau petani tidak pernah kalah kan kelasnya, karena mereka memberikan hasil produksi dari segala yang dibutuhkan manusia. Teman-teman, bersihkan. Kalau yang sulur 2 meter seperti ini, minimal ada 2 buku seperti ini, daunnya dihilangin. Nah, ini nanti teman-teman tidak usah terlalu panjang sekali. Di sini potong segini. Kenapa tidak panjang? Karena yang ngeluarin akar di sini. Nah, kita segini. Kalau kita misalnya pesanan sulur 2 meter, teman-teman, kita jangan pernah itu harus tepat ya meterannya. Kalau ini kayaknya sih masih kurang Pak Dek. Ini 2 meter. Nah, ya kalau yang kita di komunitas tidak keluarkan sulur yang cacing seperti ini ya. Sebenarnya sulur ini dulu harusnya dipotong sama Pak Kade, dipotong. Ini sebenarnya sih kita tidak masalah kalau kita tanam petani yang sudah biasa, tapi sudah kebanyakan karena perbandingannya antara 100 sama 25 ini. Seperti ini teman-teman ya. Ini yang kita lakukan, kita sama petani sharing lah hari ini sama Pak Kadek. Lumayan sebenarnya sulurnya luar biasa, sulur panelnya, karena udah masuk usia 2 tahun lebih, ini udah bisa kita jadikan bibit. Kalau teman yang mau jadi bibit, karena kita di komunitas tidak jual bibit, kita artinya bagi sulur kepada petani, karena aturan daripada pemerintah kita harus juga ikuti bahwa tidak bisa senantiasa menyebarkan bibit begitu saja kalau kita tidak punya komunitas. Karena sulur vanili ini bisa disebarkan ketika kita orang atau petani pemula itu masuk dalam komunitas kita. Nah itu, marilah kita juga ikuti aturan dari pemerintah agar kita juga ya namanya kita warga negara yang baik, petani yang baik. Nanti saya akan ajak teman-teman ke lahannya Pak Kadek, karena dari beberapa pantauan saya ketika sulur itu terlalu lebat. Dari berbagai pengalaman saya tidak ada selebat sulurnya dia berbuah. Tapi kalau ada sirkulasi udara, pengaturan sulurnya jarang. Kadang-kadang kalau kita tanam konvensional, misalnya di pohon satu ke pohon satu kita rambatkan, justru itu yang mengeluarkan buah yang sangat luar biasa. Di stressing sedikit pun. Dari sekarang kebanyakan petani yang nanam vanili, kita masih pada senangnya melihat tanaman berbaris-baris begitu lebatnya daun seperti itu. Tapi di umur 3 tahun kadang-kadang dalam satu baris itu ada berbuah paling sekitar 20%, 10%. Itu bisa teman-teman buktikan nanti dimanapun Anda petani. Kalau Anda dengan begitu lebatnya sulur vanili Anda dalam satu tajar
itu bisa selebat juga nanti mengeluarkan bunga. Saya Wayari DSW kalau hanya ada masih di sekitaran Bali, mungkin agak jauh sedikit di Pulau Jawa, saya berguru kepada mereka ke sana. Saya belajar, saya petani yang terbuka. Saya percaya bahwa ilmu pertanian bisa kita bagikan. Pertama, kita belajar dari alam, apa yang dibutuhkan tanaman itu. Yang kedua, kita belajar dari petani-petani yang lain. Tidak ada petani hebat, tapi justru petani yang kuat adalah petani ketika banyak temannya. Next, nanti teman-teman tonton contoh sulur-sulur vanili yang ada di sini yang bisa teman-teman nanti jadikan bibit. Kami di komunitas tidak membagikan bibit karena bibit itu ketika sudah ada polybag, ada medianya, dan juga sudah keluar tunas. Kalau menurut pengertian beberapa dari kami masyarakat petani, itulah yang namanya bibit. Kalau ini namanya sulur, kalau orang Bali namanya bun. Apakah harus kena undang-undang untuk menyebarkan bun ini atau sulurnya ini? Nah, terlalu berlebihan pemerintah kalau misalnya hal ini kita disalahkan sama pemerintah. Terus gimana petani bisa berinovasi, beraktivitas untuk membangun suatu komunitas ketika sulur ini kita tidak diperbolehkan sama pemerintah? Terus jamin nggak pemerintah itu memberikan solusi atas kebutuhan petani mau nanam bibit dan lain sebagainya? Saya Wayari DSW, terus terang kita Indonesia mau maju ketika kita masyarakatnya cerdas, pemimpinnya juga bagaimana mencarikan solusi atas masalah-masalah petani. Tonton terus video-video saya. Next. Oke para sahabat tani dimanapun Anda berada, kenapa pohon vanili Anda lambat berbuah dan cenderung terhambat untuk mengeluarkan bunga? Karena dari hasil beberapa penelitian saya dan perjalanan saya warawiri ke petani satu dan petani yang lainnya, dan saya melihat dari vanili yang cepat berbunga, tentu dari sulurnya ini memang harus penuh mendapatkan sirkulasi udara dan yang lain sebagainya. Nah, dapat saya sampaikan ketika sulur-sulur vanili Anda padat seperti ini. Padat seperti ini teman-teman bisa lihat. Mungkin kebanyakan kita sebagai petani sudah senang sekali. Nah, tapi dari berbagai pengalaman saya mengunjungi yang penili teman, ternyata cenderung juga tidak sebegitu yang kita harapkan hasilnya. Karena beberapa teman-teman melihat ketika misalnya seperti ini sulurnya, kita sudah bangga dengan kita punya tanaman. Betul. Nah, hanya kita untuk mencari bunganya itu teman-teman paling hanya seberapa teman-teman. Nah, ada seperti ini yang kelihatan ada sinar mataharinya aja. Ternyata panel ini perlu kita mengatur dari sulurnya ini agar ada sirkulasi udara teman-teman. Berarti bisa kita simpulkan padat sulur vanilinya belum tentu padat bunganya. Maka kita bisa belajar dari apa yang kita lihat seperti ini. Ketika padat seperti ini sudah masuk usia 2 tahun baru beberapa belajar, mudah-mudahan nanti lagi 1 tahun lagi ada tingkat stesinya bagus, rame bunganya seperti yang kita harapkan para sahabat teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang punya referensi yang padat seperti ini sulurnya, nanti di umur 3 tahun padat juga bunganya, kalau hanya ada di sekitaran Bali, saya pasti akan berkunjung sana dan akan saya belajar. Karena kita tidak harus memberikan keterangan yang tidak pas pada petani. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, itu namanya membodohi petani. Kita bisa lihat bahwa ketika sulur vanili ini terlalu tebal, terlalu padat, terlalu lebat, menurut saya kurang bagus. Nah, contoh teman-teman bisa lihat. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ketika ini pasti nanti vanili yang ngeluarin bunga jarang yang di dalam seperti ini teman-teman. Ini kalau ada sampai di dalamnya seperti ini, ada keluar bunga, saya belajar ke sana, berguru. Apa sih triknya? Apa sih jurus jitunya bisa membuahkan? Karena dari berbagai pengalaman saya, tanaman vanili yang akan mengeluarkan bunga, teman, contohnya paling yang di sulur yang di luar-luar seperti ini aja. Nah, kita dapat simpulkan bahwa itulah seperti saya katakan. Perhatikan juga ketika kita menanam vanili, sirkulasi udara
dan daripada juga intensitas, artinya biar kena sinar matahari juga, walaupun tanaman paneli ini hanya mementingkan sinar matahari sampai 50%. Nah, perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman, ketika sulur kita yang pola seperti ini, lebat seperti ini di atas, tentu akan berpengaruh pada media kita. Media kita akan kelembabannya cenderung lebih tinggi. Nah, ketika kelembabannya ini tinggi, berarti tingkat stres daripada tanaman ini jelas berkurang, teman-teman. Masih ke ke regeneratif, artinya masih masa pertumbuhan saja jadinya. Nah, karena untuk bisa mengeluarkan bunga, tanaman itu penting kita stressing, artinya kestabilan, keseimbangan antara kelembaban udara, kelembaban daripada media kita ini harus stabil dengan juga bagaimana proses di keseimbangan di sirkulasi udara dan intensitas cahayanya para sahabat. Sehingga ketika keseimbangan ini kita peroleh dan umur paneli itu sudah memasuki usia 2 atau 3 tahun, saya yakin teman-teman bisa buah paneli seperti yang secara konvensional yang ada di YouTube saya sebelumnya. Itu secara konvensional memanjang, dia menjalar seperti itu, hampir semua bukunya mengeluarkan bunga para sahabat. Nah, itu yang bisa kita perhatikan. Kalau posisinya seperti ini dengan catatan pohon paneli ini udah masuk di usia produktif, itu ketika kita perlakukan stressing, tapi jangan berlebihan. Sebenarnya dengan stressing alam aja, umur tanaman ketika sudah pucuknya ini dipotong itu sudah teman-teman bisa lihat bisa akan berbunga. Nah, kalau posisi-posisi yang seperti ini sering saya jumpai di setiap bukunya ini ngeluarin bunga dia, tapi dengan catatan pucuknya ini sudah terpotong, teman-teman, seperti ini. Nah, kalau yang padat-padat seperti ini belum saya jumpai padat dan lebat seperti daun ini, bunga dan buah panelinya. Memang kalau saya sih membuat judul, namanya judul, teman-teman juga yang membuat YouTube tentu juga harus menarik. Nah, tapi kalau saya sedikit tidaknya judul itu sekian persen masih nyambung dengan materi dan juga praktek yang saya sampaikan para sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, itulah yang bisa saya bagikan di hari ini. Saya berada di Tani Paneli Singaraja Bali hari ini, tentu dengan seiring santai, sering-sering kita akan mendapatkan hal-hal yang mesti kita lakukan sebagai petani. Jangan lupa jaga kesehatan, karena dengan sehat kita bisa kaya, karena dengan sehat kita bisa berbagi. Tentu kita harus menjaga pola hidup sehat para sahabat. Sahabat tani, cukup begitu dulu. Saya Wayan DSW berbagi, artinya apa yang saya dapatkan di lapangan bagi teman-teman, khususnya petani pemula. Mohon juga kritik dan saran bagi teman-teman petani yang sudah super champion dan juga sudah menjadi masternya paneli. Oke, ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.